di siang hari ini memiliki dua makna yang ganda, di mana kita masih merayakan kehangatan sukacita Natal. Di saat yang sama juga kita mensyukuri penyertaan Tuhan di tahun yang lalu dan memohon berkat-Nya untuk menjalani tahun yang baru ini. Sebagai satu keluarga besar lingkungan Santo Mikael, mari kita membuka hati, biarkan sukacita Natal ini tidak berhenti di Palungan saja, tetapi terus hidup dalam persaudaraan kita sepanjang tahun, dan kita melangkah maju dengan pengharapan yang baru. Maka agar kita pantas untuk memuji dan meluhurkan Tuhan dengan memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu berbuat dosa, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Siapa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Syukur kepada Allah. Antar bacaan stensilan nomor 7. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita dipersilakan untuk berdiri. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal,
Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita ambil sejenak. Kita mau merenung dan meresapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, adik-adik yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru 2026 untuk kita semua. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Bersendiri. Saat ini, apakah semuanya bersukacita? Sukacita. Mengapa ya bersukacita? Karena Yesus lahir. Sudah lahir. Apakah hanya karena Yesus lahir? Tidak juga. Bisa ketemu saudara-saudara yang lain. Bisa ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Kalau saya ditanya, mengapa saya bersukacita? Karena saya hidup. Ya. Itu pasti yang pertama, karena saya hidup. Kalau saya nggak hidup, berarti saya mungkin bersukacita tapi di dunia yang baru. Nah, pada hari ini kita berkumpul bersama satu lingkungan Mikael dan kita berkumpul dalam rasa syukur. Kita sama-sama bersyukur karena kita telah merayakan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember dan kita menyambut Tahun Baru 2026 yang baru saja kita mulai di awal Januari ini. Di satu sisi kita masih merasakan hangatnya palungan Natal. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sukacita Natal di tanggal 25 itu sudah lewat, sudah selesai? Belum. Nah, dari wajah-wajah ini memang masih terpancar sukacita Natalnya. Kalau yang anak sekolah karena masih libur ya. Dan di sisi lain juga kita sedang menatap jalan yang baru, jalan yang panjang di tahun yang baru ini. Nah, dari bacaan hari ini, bacaan yang baru saja kita dengar, Tuhan memberikan kita dua bekal yang sangat penting untuk kita dalam menjalani tahun yang baru ini. Dan yang pertama itu adalah identitas. Kita mungkin Bapak Ibu pernah bertanya, apa sih identitas saya? Nah, pada hari ini Tuhan memberi kita dua bekal. Yang pertama itu adalah identitas kita. Dan saya mengajak kita semua untuk merenung siapa diri kita sebenarnya dalam panggilan hidup kita masing-masing. Siapa kita sebenarnya? Yohanes dalam suratnya yang pertama menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang sudah dibaptis pasti sudah merasa diri bahwa saya benar-benar anak-anak Allah. Begitulah kita sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Nah, ciri seorang anak adalah ia mirip dengan bapaknya. Bapak kita siapa? Bapak kita adalah Bapak yang di surga. Ya. Ciri seorang anak, dia itu pasti mirip dengan bapak. Lalu, ya sebagai refleksi bagi kita, apakah saya benar-benar mirip dengan bapak saya? Itu refleksi untuk kita masing-masing. Yohanes menegaskan satu hal di dalam
identitas kita, yaitu hendaknya kita jangan tersesat. Hanya satu itu saja yang diajak oleh Yohanes dalam suratnya, yaitu hendaknya kita untuk jangan tersesat. Nah, yang kedua, bekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada perayaan syukur ini adalah aksi. Setelah kita tahu identitas kita juga diberi bekal, yaitu aksi. Di mana dalam Injil kita melihat dua murid Yohanes Pembaptis yang mulai mengikuti Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Dan mereka tidak meminta harta atau umur yang panjang. Mereka bertanya malah kepada Yesus, "Rabi, di mana engkau menginap?" Mereka bertanya. Dan mereka ingin tinggal bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, inilah rahasia agar kita kuat menjalani tahun yang baru ini. Apa yang kita cari? Jangan hanya mencari berkat-Nya, jangan hanya mencari kesenangan atau kebahagiaan, tetapi kita diajak juga untuk carilah pribadinya dalam keseharian hidup kita, di dunia kerja, di lingkungan, dalam relasi kita dengan orang-orang yang kita jumpai. Ketika kita mencari pribadinya, kita akan selalu merasa bahwa dalam situasi apapun, kita akan merasakan bahwa Dia selalu ada bersama kita. Kalau kita ingat tujuan kita bukan mencari berkat-Nya, tetapi mencari pribadinya. Nah, Andreas juga dalam Injil, ia telah berjumpa dengan Yesus, dan ia tidak menyimpan sukacita itu sendiri. Dan ia mencari saudaranya Simon dan membawanya kepada Yesus. Di sini Yesus memandang Simon dan mengubah namanya menjadi apa? Jadi Yesus memanggil Simon itu, "Engkau adalah Simon." Terus Yesus mengubah nama Simon menjadi apa? Ada yang ingat? Kefas, yang artinya adalah batu karang. Jadi hari ini juga Yesus memandang kita semua yang ada di lingkungan ini. Dia tahu kelakuan kita, kelemahan kita, tetapi Dia juga mau menguji kita menjadi pribadi yang baik. Mari kita masuk tahun 2020 ini dengan bangga sebagai anak Allah. Jangan takut dalam masa depan. Karena kita berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Yesus sampai ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati orang yang lain. Seorang putra telah lahir bagi kita, yang beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa permohonan kita. Umat mohon menjawab, tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan putusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah bersama umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan,
terutama bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh cinta kasih, serta mau berbagi berkat. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kami yang merayakan Natal di tempat ini, ya Bapa, semoga hari ini menjadi hari yang menggembirakan bagi semua umat lingkungan kami. Semoga dengan kegembiraan ini kami berbagi berkat bagi sesama, sambil berjalan bersama-sama seluruh jalan Tuhan yang penuh kedamaian. Marilah kita mohon bagi Tuhan. Tinggallah bersama umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa, wujud dan permohonan kita di hati kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat syukur kita telah selesai, dan marilah pulang membawa damai Tuhan. Amin. Lagu penutup kita nyanyikan ayat 1. Kita juga. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, penaklukkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Santo Mikael, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.